Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu kali ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan program sertifikasi pendidik di tahun ini. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini kita masih berada di modul 1 terkait prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Langsung saja kita masuk ke dalamnya. Nah, di video kali ini kita sudah berganti topik Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah berganti topik menuju topik 2 tentang merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kita klik untuk melihat dalamnya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang memang harus Bapak Ibu kerjakan. Tentunya menggunakan alur merdeka dan tentunya ditambah dengan latihan pemahaman dan juga cerita reflektif seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah sampai di tahap A ya, aksi nyata. Nah, di sini kita klik untuk aksi nyatanya di bagian aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang alur merdeka K sampai huruf K ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Di sini untuk yang alur merdeka M mulai dari diri itu pada aktivitas merancang pembelajaran berorientasi peserta didik ya. Kemudian pada alur merdeka yang E itu dari pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik sampai komponen pembelajaran berdiferensiasi. Alur merdeka yang R, ruang kolaborasi, ini dari telaah video pembelajaran berdiferensiasi 1, 2, 3 sampai telaah video pembelajaran berdiferensiasi. Ini masuk ke alur merdeka yang R, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian alur merdeka yang D atau demonstrasi kontekstual itu pada aktivitas hasil telaah. Kemudian alur merdeka yang E, elaborasi pemahaman, itu pada aktivitas tantangan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian alur merdeka yang K, koneksi antar materi, itu di UBD dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di video kali ini kita sampai di alur merdeka yang A, di aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kita klik untuk mengetahui tugasnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk tugas aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu dapat melakukan aksi nyata dengan menjawab pertanyaan berikut. Jadi tetap menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Kemudian dokumentasikan hasil aksi nyatanya pada Google Drive pribadi dalam bentuk PDF. Kemudian salah satu aksi nyata terbaik akan diunggah pada jurnal pembelajaranku. Ini seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, di sini langsung saja untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama sama di topik yang satu, ide yang muncul setelah kita mempelajari pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah menurut Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru. Jadi tentunya antara satu dengan orang itu pasti berbeda ya, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, kemudian kembangkan rencana pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk mengembangkan RPP ya, membuat modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Langsung saja Bapak Ibu ya, ini ada referensi dalam mengerjakan aksi nyata pada topik 2 ini, merancang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Untuk di awal tentunya kita memberikan identitas terlebih dahulu. Kemudian diberikan identitas tugasnya itu pada modul berapa, topik apa. Kemudian identitas pada alur merdekanya sampai apa. Di sini sampai aksi nyata ya. Dan aktivitasnya apa? Kebetulan aktivitas kita adalah
aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Untuk pertama tentunya kita menuliskan soalnya terlebih dahulu ya. Kemudian ini jawabannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, menjawab terkait ide yang didapatkan setelah belajar topik 2 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini untuk ide yang muncul di benak kami adalah terkait beberapa di antaranya di sini berdasarkan kesiapan ya. Berdasarkan kesiapan ya. Terkait apa? Yang pertama, kesiapan siswa yang sudah menguasai materi. Nanti diberikan tugas apa ya. Kemudian siswa yang dalam proses memahami materi itu nanti diberikan tugas apa. Nah, kemudian siswa yang masih kesulitan nanti diberikan tugas apa, begitu ya. Jadi ini berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar anak. Yang pertama itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berdasarkan minat. Nah, minatnya itu apa? Nah, di sini pusat minatnya itu apakah berpusat pada tumbuhan atau hewan atau benda-benda seperti itu ya. Nanti setelah tahu akan dilakukan aktivitas pembelajaran yang sesuai. Kemudian berdasarkan proyek pilihan. Nah, nanti kita menawarkan, kita berkomunikasi dengan anak ingin belajar yang seperti apa ya, yang diminati mereka. Kemudian pengelompokan berdasarkan minat. Nah, ini nanti seperti apa. Nah, tadi kemudian di sini ada berdasarkan gaya belajar Bapak Ibu ya. Sebagaimana pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory atau audio, atau gaya belajar kinestetik. Seperti itu. Nah, di sini adalah contoh penerapan ya. Contoh penerapan pada materi sistem pencernaan. Nah, kita mengambil di kelas 5 sistem pencernaan. Kita sudah masuk ke soal nomor 2 ya. Sudah masuk ke soal nomor 2. Tadi soal nomor 2 adalah rancangan pembelajaran diferensiasi yang seperti apa yang relevan di sekolah ya. Nah, di sini yang relevan di sekolah kami ambil contoh pada materi sistem pencernaan, yaitu terkait kesiapan belajar siswa itu seperti apa di sekolah kami, begitu ya. Kemudian minatnya, kemudian gaya belajarnya. Kita berikan di sini sebuah tugas untuk membuat poster, begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam pertanyaan nomor 2 itu ada diminta untuk mengembangkan modul ajar, tentunya yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tentunya akan Bapak lampiri dan harus wajib dilampiri modul ajar yang berdiferensiasi ya. Nah, berdiferensiasi seperti itu. Nah, di sini untuk tata cara membuat pembelajaran berdiferensiasi banyak sekali yang sudah beredar di PMM Bapak Ibu ya. Ibu bisa melihat di PMM banyak sekali modul ajar yang sudah dibuat rekan-rekan kita, yang sudah diupload di PMM. Nah, silahkan Bapak Ibu jangan sama persis seperti yang sudah dibuat orang, karena nanti takutnya terkena plagiasi. Di sini di aksi nyata itu akan ada dicek keasliannya oleh sistem begitu, entah menggunakan aplikasi apa, Turnitin atau yang lain begitu. Jadi tolong hati-hati Bapak Ibu ya. Jika mendapatkan referensi, silahkan diamati, tiru, modifikasi sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing begitu ya, jangan sampai plagiasi ya. Nah, Bapak Ibu, untuk tata cara melihat referensi di PMM akan kami jelaskan begitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus membuka PMM terlebih dahulu ya.
PMM-nya dibuka terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian di sini di pencarian Bapak Ibu silakan diklik dan ditulis modul ajar berdiferensiasi kelas berapa. Nah, misalkan kelas 5. Nah, dicari langsung di enter, boleh diklik kaca benggala ini boleh ya. Nah, nanti muncul banyak sekali modul ajar berdiferensiasi kelas 5. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat-lihat yang cocok Bapak Ibu gunakan di kelas Bapak Ibu, namun tetap memperhatikan keasliannya ya. Ini bisa digunakan sebagai referensi saja Bapak Ibu ya. Jangan sama persis. Sekali lagi jangan sama persis, nanti takutnya kena plagiasi Bapak Ibu. Jadi nanti validasinya itu tidak bisa tervalidasi begitu ya, seperti kalau Bapak Ibu mengerjakan topik ya, aksi nyata pada topik PMM itu. Seperti itu, nanti takutnya terkena plagiasi. Ini sangat banyak sekali Bapak Ibu ya referensinya, tinggal dipilih begitu Bapak Ibu. Sangat banyak. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, mudah sekali Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS sertifikasi pendidik. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penjelasan, karena kami juga manusia biasa. Cukup sekian video kali ini, kami tutup. Jangan lupa di like, komen, share, dan yang paling terpenting di subscribe Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu, semangat, Bapak Ibu pasti bisa.